Halo guys, kembali lagi dengan saya dengan di project yang berbeda, yaitu project pariwisata. Sebelum kami mempresentasikan hasil project kami ingin alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama dengan saya sendiri, yaitu Albert Cornelius dengan NPM 220711683. Lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Leo Malvin dengan NPM 220711670. Perkenalkan, nama saya Janjang Indano dan NPM 207111663. Jadi proyek pariwisata yang kami amati yaitu tempat wisata yang bernama Lava Bantal yang berada di Jalan Merbah, Prambanan, Jeragung, Kalitirto, Kecamatan Merbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah informasi dari observasi yang kami dapatkan. Ini adalah perjalanan ketika kita berada di kampus 3 menuju Lava Bantal. Jarak tempuh yang ditempuh adalah sejauh 8,7 km. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi awal dari pembangunan, sejarah atau tujuan pembangunan tempat wisata ini. Jadi wisata Lava Bantal ini adalah objek wisata yang terbentuk dari alami akibat kejadian alam. Dalam hal ini terbentuk setelah meletusnya gunung api bawah laut, lalu laharnya beku dan berbentuk bantal karena langsung beraksi dengan air laut. Lava bantal ini diyakini sudah terbentuk sejak 60 juta tahun yang lalu. Lalu lava bantal ini juga merupakan, kalau dilihat dari fisik, bantaran sungai yang mengalir deras dan di sisi-sisinya terdapat batuan yang berbeda warna antara satu sisi dengan sisi lainnya. Batuan ini berbentuk lava bantal yang bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi sebuah pemandangan dengan keunikan tersendiri. Selain itu, lava bantal ini juga bukan hanya untuk pariwisata, namun setelah kami kunjungin dan amati, ternyata warga sekitar yang tinggal di kawasan lava bantal menggunakan tempat wisata ini menjadi sumber air untuk mereka sendiri, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tempat itu memiliki masalah tersendiri, baik dari segi ekonomi, kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Tentunya, objek wisata yang kami kunjungi dan amati ini pun memiliki masalah tersendiri. Tempat ini sangat penting untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat luar yang tidak mengetahui tempat wisata ini bisa mengetahui tempat wisata ini. Ada baiknya pun identitas tempat ini ditambahkan agar masyarakat lebih mudah dalam menemukan tempat wisata ini. Dan masalah kedua yaitu tempat sampah yang kurang bersih. Walaupun saat kami kunjungi memiliki beberapa tempat sampah di beberapa daerah di tempat wisata tersebut, namun dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola tempat wisata tersebut, sehingga sampah yang terdapat di dalam tong sampah pun berserakan, mungkin dikarenakan hewan yang mengganggu tong sampah sehingga jatuh, sehingga sampah berserakan, ataupun dikarenakan manusia yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengunjung. Tentunya hal ini dialami oleh berbagai tempat dimanapun dikarenakan adanya pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia, sehingga masyarakat luas harus menetap di rumah dan tidak boleh berkumpul di daerah yang ramai, sehingga tempat wisata pun menjadi sepi. Dan yang keempat yaitu harga tiket masuk yang belum ditentukan. Hal ini menurut saya sangat penting dalam segi ekonomi untuk membantu pendanaan dalam perkembangan tempat wisata tersebut. Apabila suatu tempat memiliki masalah, tentunya memiliki sebab yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya popularitas. Kurangnya popularitas ini juga
mungkin dikarenakan COVID-19 yang melanda di Indonesia sehingga dia mengakibatkan pengunjung pun berkurang, dan juga kemungkinan dikarenakan kurangnya publikasi dari pihak tempat wisata tersebut untuk mempublikasikan keindahan tempat wisata Lava Bantal ini melalui media sosial maupun melalui brosur offline disebarluaskan. Dan yang kedua yaitu pengelolaan sampah yang kurang baik. Seperti yang saya ucapkan barusan, yaitu dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam mengelola tempat wisata tersebut, sehingga sampah yang ditaruh di tong sampah pun berserakan dikarenakan tidak adanya pengelolaan sampah yang baik dari pihak tempat wisata tersebut. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan tentang bisnis. Hal ini yang mengakibatkan harga tiket yang belum ditentukan karena kurangnya pengetahuan bisnis, kemungkinan kurang pengetahuan bisnis oleh pihak yang mengurus tempat wisata tersebut. Menurut saya, apabila harga tiket belum ditentukan, maka pendanaan untuk pengembangan tempat wisata tersebut mungkin sulit untuk dikembangkan dikarenakan kurangnya pendanaan dari pengunjung yang menikmati tempat wisata Lava Bantal ini. Selanjutnya saya ingin membahas akibat yang disebabkan oleh masalah yang terdapat di Lava Bantal ini. Yang pertama yaitu kurangnya pemasukan. Kurangnya pemasukan ini disebabkan oleh harga tiket yang belum ditentukan. Hal ini juga menyebabkan pendanaan yang kurang akibat masyarakat yang tidak bertanggung jawab seketika mereka menikmati Lava Bantal ini, mereka tidak membayar sepeser pun. Ataupun juga kemungkinan ada kurangnya pengunjung sehingga dana yang masuk pun berkurang walaupun harga tiket sudah ditentukan. Apabila pengunjungnya sedikit, tentunya dana yang diterima pun sedikit. Dan hal ini disebabkan oleh kurangnya popularitas sehingga pengunjung yang mengetahui, sehingga masyarakat luas pun yang mengetahui tempat Lava Bantal ini pun sedikit sehingga peminatnya pun sedikit. Dan yang kedua yaitu tempatnya susah berkembang. Tempatnya susah berkembang dikarenakan poin pertama tadi yaitu kurangnya pemasukan. Ini sangat penting dikarenakan apabila mereka tidak memiliki dana, tentunya mereka tidak memiliki uang untuk membangun infrastruktur yang lebih baik maupun untuk menggaji pengurus-pengurus dari pihak pengurus-pengurus tempat wisata ini. Dan yang ketiga yaitu tempatnya menjadi tidak nyaman. Seperti yang pertama tuh mulai dari pembangunan jembatan yang tidak sempurna, tanaman tidak tertata, bahkan hewan milik warga pun berkeliaran karena tidak ada pengelolaan yang baik dari pihak pengurus. Yang keempat pun ada juga tangga menuju taman itu terlalu curam sehingga tidak nyaman untuk digunakan para penikmat tempat wisata Lava Bantal, dan juga kurangnya pagar di sekitar sungai dan tangga. Nah, hal ini sangat tidak aman untuk anak kecil apabila mereka mengunjungi Lava Bantal ini dikarenakan mulai dari tangga sangat curam. Apabila mereka terjatuh itu bisa menyebabkan luka yang cukup fatal, dan juga apabila untuk di pinggiran sungai mereka bisa terbawa arus sungai dan itu sangat berbahaya untuk anak kecil. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan rasa baru. Yang pertama itu ada peningkatan dan penambahan UMKM. Saat kami pergi di sana, tiba di lokasinya itu UMKM di sana itu sangat sedikit. Tetapi kami berencana untuk meningkatkan dan menambahkan UMKM di sana karena di sana itu masih banyak lokasi-lokasi kosong yang sangat memungkinkan untuk menambahkan UMKM di sana. Oke, yang kedua itu ada penambahan aktivitas wisata. Setelah hasil diskusi kami memikirkan banyak aktivitas wisata yang dapat dihasilkan di sana, seperti pertama arum jeram, yang kedua ada pembuatan flying fox, yang ketiga ada bermain rumah pohon, dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga itu ada pembaharuan pembangunan taman.
Saat kami berkunjung ke Taman Lava Bantal itu tuh kondisinya tuh sangat tidak terawat, yang pertama, yang kedua kurang nyaman, ketiga itu mempunyai bau yang tidak sedap, yang keempat itu ada ayam-ayam warga yang berkeliaran, lalu yang terakhir itu properti dari taman tersebut tuh banyak yang rusak, seperti permainan tempat anak-anak yang rusak jadi nggak aman. Habis itu tempat duduknya terbuat dari batunya juga patah. Habis itu tempat swafotonya tuh penuh dengan karat, banyak yang berkarat. Jadi kami berencana untuk melakukan pembangunan taman tersebut dan inovasi taman tersebut agar menjadi lebih aman, nyaman untuk dikunjungi. Lalu yang keempat itu adalah kami ingin memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menjadi wawasan. Karena di sana tuh banyak pohon-pohon dan bunga, jadi kami itu berencana itu ingin memberitahu itu tuh bunga atau pohon apa gitu dengan cara menyangkutkan papan nama dan jenis dari pohon tersebut. Jadi menambah wawasan untuk pengunjung juga gitu. Lalu yang kelima itu ada memanfaatkan alam sekitar, karena di sana itu banyak pohon. Jadi kami itu mempunyai rencana untuk membuat rumah pohon yang besar, karena di sana itu pohon-pohon itu sangat banyak, jadi masih bisa banyak untuk dimanfaatkan juga. Yang keenam itu ada kami ingin membuat penerangan di jalan-jalan pada sekitar Lava Bantal, karena penerangannya itu di sana itu sangat minim. Jadi kalau kita pergi malam hari untuk di sekarang ini itu tuh kami lihat tuh penerangannya tuh nggak ada gitu loh. Jadi kami berencana untuk membuat penerangan seperti di sekitar jalan dan di kanopi jembatan. Lalu yang ketujuh itu kami ingin membuat portal otomatis untuk memasuki area Lava Bantal. Portal tersebut itu gambarnya itu seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu kami berencana untuk membuat bank sampah. Yang bisa dilihat dari gambar paling kanan itu ada gambar tong sampah di Taman Lava Bantal. Di Taman Lava Bantal tersebut itu tong sampahnya masih kurang terawat, jadi kami berencana untuk mengganti tong sampah tersebut dengan bank sampah. Dan bank sampah tersebut akan diletakkan di beberapa tempat. Nanti sistem bank sampah tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Daniel Noveno. Lalu dari kanan gambar yang kedua itu ada gambar lampu yang akan kami letakkan di beberapa tempat di sekitar jalan Taman Lava Bantal. Lalu yang terakhir itu ada gambar papan informasi. Di sekarang ini tuh papan informasi itu sangat-sangat tidak terawat dan juga sudah rusak. Jadi kami berencana untuk melakukan renovasi terhadap papan informasi tersebut. Jadi papan informasi tersebut akan berisi informasi tentang Taman Lava Bantal dan juga tentang denah dari Lava Bantal itu sendiri. Berikutnya itu ada gambar jembatan yang dimana ini tuh gambar jembatan yang kondisi sekarang, dan juga jembatan tersebut akan kami renovasi dan kami beri kanopi seperti gambar di bagian sisi kanannya gitu. Lalu yang terakhir itu ada gambar tangga yang dimana tangga yang kondisi sekarangnya itu sangat curam dan juga berbahaya dan juga tidak ada pegangan. Jadi kami berencana untuk membuat tangganya itu lebih baik dan juga diberi pegangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu tentang denah atau peta wilayah Lava Bantal, potensi yang dikembangkan di wilayah Lava Bantal, target yang dicapai untuk tempat wisata Lava Bantal, penambahan dalam bidang IT, dan yang terakhir adalah penambahan dalam bidang ekonomi pada tempat wisata Lava Bantal ini. Yang pertama saya akan menjelaskan denah atau peta wilayah Lava Bantal. Kita ketahui bahwa Lava Bantal ini terdapat di 3 daerah, yaitu Desa Prambanan, Desa Sagung, dan Paiputo. Hal tersebut menandakan bahwa Lava Bantal ini sangat luas. Kita dapat melihat pada daerah yang ada, pada denah yang ada, Lava Bantal ini membentang dari utara hingga selatan. Pada denah itu ada 3 jembatan. Yang pertama, jembatan paling utara, yaitu menghubungkan antar desa. Jembatan tersebut adalah
jalan raya maupun jalan raya antar desa. Kemudian itu ada jembatan yang menghubungkan antara warung dan parkiran menuju ke tempat taman. Kemudian yang ketiga adalah yang menghubungkan daerah Rawa Bangkal dengan jalan yang sebelah barat, yaitu jalan menuju ke Embung Tegal Tirto. Di sepanjang jalan tersebut banyak sekali kolam-kolam peternakan ikan milik warga. Kemudian Rawa Bangkal tersebut kita bisa lihat banyak bangunan-bangunan yang ada. Salah satunya seperti yang pertama ada warung, kemudian ada joglo, kamar mandi, dan 4 gazebo. Kemudian bisa kita lihat juga di Embung Tegal Tirto ini berada di ujung dari sungai Rawa Bangkal, yaitu ujung bagian selatan. Kemudian kita akan membahas potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah pelayanan tempat pariwisata yang menggunakan SDM yang ada. Jadi kita memang sangat mengembangkan atau ingin sekali memanfaatkan SDM yang ada di sekitar Rawa Bangkal ini, yang bisa saja terdiri dari masyarakat sekitar Rawa Bangkal. Kita bisa memperluas lapangan pekerjaan di Rawa Bangkal. Selain itu juga mengelola tempat wisata Rawa Bangkal dengan baik, sehingga Rawa Bangkal juga dapat berkembang dengan baik dan menarik untuk dikunjungi. Kemudian ada kedua, yaitu meningkatkan kebersihan lingkungan. Kita juga ingin meningkatkan kebersihan Rawa Bangkal ini, karena saat kita melakukan survei ke sana memang banyak sekali sampah yang berserakan, terutama sampah daun kering, mengingat di sana banyak pohon-pohon. Dan ketiga ada penyempurnaan bangunan yang ada. Dia juga memiliki capaian untuk melanjutkan atau menyempurnakan bangunan yang ada di sana. Kita bisa lihat pada gambar di situ, pagar tembok masih berupa batuan dengan perangkap besi, sehingga kurang nyaman untuk dilihat. Kemudian yang terakhir ada renovasi pada jembatan. Yang sudah saya jelaskan dengan jembatan tadi, memang dua di antara itu jembatan yang ada, yaitu jembatannya, kemudian jembatannya paling selatan itu memang kurang layak untuk dilewati karena yang pertama sempit, kemudian jembatan ini sudah berumur, jadi ada pembatasan pengguna jembatan, seperti orang yang melewati jembatan maksimal 5 orang. Kemudian jembatan tidak memiliki terpal di atas, sehingga pada waktu musim hujan atau saat hujan jembatan kurang berfungsi. Jadi kita akan menambahkan jembatan yang kuat, lebar, dan penutup di atasnya seperti menggunakan terpal. Yang kelima ada penambahan objek camping. Di bagian belakang barat itu ada lahan kosong yang sebenarnya bisa digunakan potensinya seperti penambahan area untuk camping. Jadi area tersebut cocok untuk bersantai dengan camping karena berhadapan langsung dengan aliran sungai. Tidak perlu khawatir dengan tingginya sungai atau ketika sungai banjir, karena area itu cukup jauh dan cukup tinggi dari aliran sungai Rawa Bangkal tersebut. Kemudian target untuk dicapai, yang pertama itu ekonomi, pengelolaan dana untuk pengembangan tempat wisata tersebut. Di sana tiket masuk apa dibilang masih sukarela, hanya ada tempat seperti keranjang untuk memasukkan uang dengan tulisan biaya atau dana untuk kebersihan saja. Jadi kita ingin mencapai target untuk menentukan patokan harga atau tiket masuk yang layak sesuai dengan fasilitas yang diberikan wajah wisata Rawa Bangkal ini. Yang kemudian poin kedua yaitu lingkungan, kebersihan dan kenyamanan. Kita juga memiliki target dalam menjaga lingkungan, seperti menjaga pohon yang ada dan badan sungai agar tetap bersih. Kita bisa menuju target ini dengan memberikan tempat sampah di beberapa titik lokasi Rawa Bangkal dan menambahkan tenaga kebersihan dari SDM masyarakat sekitar. Kemudian ada sosial, kerjasama warga setempat untuk menggunakan SDM yang ada. Selain meningkatkan ekonomi,
Masyarakat juga bisa menggunakan SDM sekitar untuk mengolah. Dengan masyarakat berkumpul bersama dalam mengolah tempat ini juga bisa meningkatkan sosial antar masyarakat untuk saling gotong royong dalam mengembangkan tempat wisata Lawah Bangka ini. Dan kemudian poin keempat yaitu budaya, menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah Lawah Bangka. Target untuk melestarikan dan menjaga budaya yang ada, kita dapat menambahkan pengetahuan dengan asal-usul terbentuknya Lawah Bangka di papan informasi sebelum masuknya tempat Lawah Bangka ini, dan juga bisa dengan menambahkan tour guide. Lagi-lagi kita menggunakan SDM untuk lebih atau memahami lokasi ataupun yang sejarah Lawah Bangka tersebut bagi wisatawan luar yang masih kurang jelas tentang pengetahuan tentang wisata Lawah Bangka ini. Dan kemudian poin kelima, menambahkan SDM, security, atau tindakan parking, dan menambahkan CCTV. Kita juga bisa menggunakan SDM masyarakat untuk tenaga keamanan atau security pada pintu masuk atau portal Lawah Bangka. Saya menjaga security juga bisa menjadi informasi untuk wisatawan asing yang kebingungan ketika ingin mengunjungi Lawah Bangka ini. Kemudian kami juga bisa menambahkan CCTV. Namun untuk CCTV ini penempatannya tidak sembarangan, karena untuk keamanan CCTV itu sendiri tempatkan di tempat yang ramai atau terbuka seperti parkiran atau tempat warung atau restoran yang nantinya akan kita bangun, dengan jarak pandang CCTV yang mengarah luas sehingga jarak pandang tetap bisa dalam jangkauan CCTV tersebut. Kemudian ada penambahan dalam bidang IT yang pertama adalah penambahan CCTV. Yang kedua adalah pembuatan website dan aplikasi. Jadi di dalam website ini kita berisi sejarah terbentuknya Lawah Bangka, bagaimana caranya terbentuknya Lawah Bangka ini. Kemudian juga bisa berisi pemilihan booking untuk memilih bookingan untuk tempat camping atau memilih bookingan tempat tujuan untuk restoran. Kemudian dalam pembuatan bank sampah elektronik, di mana saat membuang sampah di bank sampah akan mendapatkan poin tersebut dapat digunakan sebagai voucher untuk restoran dan voucher untuk bermain aktivitas wisata. Jadi poin ini juga bisa terhubung dengan website atau aplikasi yang akan kami buat dengan membuat akun terlebih dahulu, yang nantinya poin tersebut akan menjadi voucher, dan kemudian kita menukarkan dengan kode voucher tersebut di repository di Lawah Bangka ini. Kemudian ada penambahan dalam bidang ekonomi dengan memperbanyak rumah makan atau restoran di dalam tempat wisata Lawah Bangka dengan menu utama yaitu ikan, karena di sekitar Lawah Bangka banyak sekali kolam makan ikan milik warga. Jadi kita bisa meningkatkan ekonomi dengan membeli bahan baku langsung dari warga. Selain ekonomi, kita juga bisa meningkatkan dan mempertahankan kualitas bahan utama kita yaitu ikan, karena langsung diambil dari tempat peternakan hingga ikan-ikan masih